Selamat pagi murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mempelajari KD 3.4 hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon salah satu untuk memimpin doa. Mas Nova, silahkan dipimpin doanya. Baik, Pak. Baik, teman-teman semuanya, marilah kita sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabarnya murid-murid? Apakah sehat semua? Alhamdulillah kalau gitu, kalau sehat semua. Untuk di masa pandemi ini, kalian jangan keluar rumah dulu ya. Karena apa? Karena kalian harus berpartisipasi untuk mencegah persebaran virus COVID-19 ini. Selain itu, kalian di rumah juga bisa menerapkan 3M, yang dimana hal tersebut bisa menanggulangi persebaran COVID-19. 3M tersebut antara lain yaitu seperti mencuci tangan, terus yang kedua memakai masker, terus yang ketiga yaitu menjaga jarak. Iya, Pak. Dengan 3M tersebut yang dimulai dari diri kita sendiri, kita secara tidak langsung itu juga ikut berpartisipasi dalam memutus rantai COVID-19. Selanjutnya, Bapak akan memeriksa kehadiran peserta didik ya. Untuk kehadirannya sendiri lengkap ya ini ya. Oh, ada satu lupa. Si Risa. Tadi Risa izin ke Bapak untuk tidak mengikuti pelajaran karena beliau bermasalah dengan HP-nya. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran sendiri, kalian akan mempelajari demokrasi terpimpin dari sudut pandang kebijakan ekonomi maupun kebijakan politiknya. Nanti kalian akan tahu ya nanti. Selain itu, kalian juga akan bisa mengetahui kayak peristiwa-peristiwa penting seperti konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, G30S PKI, dan lain-lain. Untuk memancing stimulus kalian, Bapak akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apa yang kalian ketahui tentang nasionalisme? Terus apa pengaruhnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia? Pak, bisa diulangi, Pak, pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya. Oh iya, tidak terdengar ya pertanyaannya. Baik, Bapak akan mengulanginya kembali. Pertanyaannya yaitu, apa yang kalian ketahui tentang nasionalisme? Serta apa pengaruhnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia? Ayo silahkan untuk kalian menjawab. Silahkan, ayo siapa yang tahu? Silahkan, monggo. Saya mau nyoba jawab, Pak. Oh ya, baiklah, Amel, silahkan menjawab. Ya, menurut saya, yang saya ketahui, nasionalisme merupakan sebuah paham yang mengajarkan kita untuk mencintai bangsanya sendiri. Nah, dalam hal ini jelas jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai dengan baik budayanya, sehingga masyarakat maupun tatanan yang ada di negara tersebut akan berkembang dengan baik. Jadi jiwa nasionalisme akan mempengaruhi pada perilaku masyarakat dalam saya sendiri, Pak. Setahu saya seperti itu. Terima kasih atas jawabannya kepada Mbak Amel, tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu apa pengaruhnya yaitu nasionalisme terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Monggo para murid untuk menjawab, silahkan. Kalau pengaruhnya tersendiri, nah kala itu nasionalisme terwujud dengan adanya kestabilan dari masyarakatnya tersendiri. Nah, ketika itu nasionalisme dari Soekarno tidak langsung kembali tumbuh setelah penerapan demokrasi liberal, belum pernah mencapai kestabilan nasional, sehingga Soekarno menekankan bahwa demokrasi liberal yang dipakai di Indonesia saat itu merupakan bukan demokrasi dari Indonesia sendiri, sehingga demokrasi liberal
menjadikan demokrasi yang impor dari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Sehingga Soekarno jiwa nasionalismenya ingin mengganti demokrasi yang ada di Indonesia dengan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Seperti itu, Pak. Ya, baiklah. Terima kasih atas jawaban dari murid-murid atas pertanyaan yang Bapak ajukan tadi. Selanjutnya, Bapak akan memberitahukan tentang gambaran manfaat yang dapat kalian petik dari mempelajari KD 3.4 ini. Di mana ketika kalian mempelajari contohnya peristiwa-peristiwa penting, yaitu G30S PKI misalnya, kan di situ kalian bisa mengetahui bagaimana kacaunya situasi politik kala itu setelah adanya peristiwa tersebut. Nah, untuk implementasinya saat ini, kalian juga akan bisa menganalisis peristiwa penting yang dapat mempengaruhi kestabilan politik di Indonesia maupun ekonomi. Contohnya yaitu peristiwa penting saat ini, wabah COVID-19. Ya, misalnya, kalian bisa menganalisisnya. Apakah wabah ini memiliki pengaruh di sektor ekonomi maupun politik bangsa Indonesia? Ya, untuk itu kalian akan analisisnya sendiri. Apabila tema atau proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan materi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Untuk materi yang akan Bapak bahas, antara lain yaitu seperti Dekret Presiden 5 Juli 1959, terus dinamika politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin, terus kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, contohnya yaitu proyek mercusuar, terus devaluasi mata uang, dan lain-lain. Serta peristiwa-peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin, yaitu Operasi Trikora, yaitu operasi pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberitahukan tentang KD ya. KD-nya untuk dimensi pengetahuan, kalian menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Untuk dimensi keterampilannya sendiri, yaitu melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Ya, untuk KKM-nya diharapkan kalian mampu untuk mengejar nilai di atas rata-rata ya, yaitu di mana KKM-nya saat ini nilainya 80. Untuk indikator-indikatornya, yang pertama yaitu kalian akan menganalisis keterkaitan perang dingin dengan adanya demokrasi terpimpin di Indonesia. Terus yang kedua yaitu menganalisis perkembangan politik yang ada di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Terus menganalisis badan-badan maupun kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya Bapak akan memberi tayangan video untuk kalian supaya tahu gambaran singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berbicara tentang sejarah, maka Indonesia sudah pernah... Iya, apakah terdengar suara dari videonya, murid? Dengaran, Pak. Dengaran, Pak. Tapi nggak muncul gambarnya. Iya, kayaknya sinyal Bapak Dengaran, atau Pak. sinyal kalian yang jelek ini. Oh iya. menjalankan yang namanya demokrasi, baik itu demokrasi Pancasila, sistem demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi apa lagi? Iya. Oke, sekarang kita belajar bersama-sama. Pak Aris akan belajar kepada kalian, bersama kalian belajar tentang materi sejarah kelas 12. Kali ini kita akan bicara materi baru, yaitu materi demokrasi terpimpin. Seperti apa sih masa demokrasi terpimpin itu?
Demokrasi terpimpin ada dua kata, demokrasi dan terpimpin. Demokrasi sendiri dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Maka demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menitik beratkan ke gerakan separatisme di daerah-daerah. Nah itu ya. Nah sehingga dibuatlah yang namanya solusi. Apa sih solusinya? Nah pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno menyampaikan gagasannya yang disebut dengan nama konsepsi presiden. Ya. Apa isi dari konsepsi presiden? Konsepsi presiden ini berisi yang pertama, yaitu membentuk kabinet gotong royong yang didukung oleh semua partai, berintikan PNI, Masyumi, NU, dan PKI, atau yang dikenal sebagai kabinet 4 kaki. Tahu nggak kalian kenapa kok hanya 4 kabinet tadi? Karena dalam pemilu yang pertama tahun 55 itu ada 4 partai yang memiliki suara paling banyak atau dikatakan sebagai 4 besar. Apa saja? Yaitu partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Maka ini dikatakan sebagai yang mensokong atau yang mendukung kabinet gotong royong, dikenal juga sebagai kabinet 4 kaki. Terus solusi yang dilakukan oleh Soekarno dalam konsepsi presiden yang kedua yaitu adanya membentuk Dewan Nasional ya yang beranggotakan wakil-wakil golongan fungsional sebagai badan penasehat bagi pemerintah. Nah itu. Nah terus kalau misalkan ada sebuah pertanyaan lagi, kita sudah tahu ya kenapa kok muncul demokrasi terpimpin. Nah, apa sih hakikat dari demokrasi terpimpin itu apa sebenarnya? Ya, jadi demokrasi terpimpin itu adalah sebuah sistem demokrasi menurut Soekarno yang berdasarkan sila keempat Pancasila. Masih ingat nggak isi dari sila keempat Pancasila? Iya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Siapa yang paling hikmat di dalamnya? Soekarno, presiden. Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi sebenarnya menurut Soekarno, menurut sila keempat yang diinterpretasikan oleh Soekarno tadi, ini merupakan landasan utama munculnya demokrasi terpimpin. Yaitu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, namun dalam prakteknya mengalami penyelewengan karena kata dipimpin diartikan sebagai dipimpin menurut kehendak presiden. Nah itu ya, dipimpin oleh hikmat. Dipimpin siapa? Dipimpin presiden. Nah gitu ya, ini ada penyelewengan. Sebenarnya apa? Dipimpin oleh hikmat seseorang, sebuah bentuk pemerintahan yang hikmat kebijaksanaannya dalam sebuah rangkaian permusyawaratan yang dalam bentuk perwakilan. Ya itu ya. Nah jadi ada sedikit dalam prakteknya mengalami penyelewengan karena kata dipimpin itu diartikan sebagai dipimpin menurut kehendak presiden ya, itu hakikat dari demokrasi terpimpin. Nah, apa saja Pak Aris sekarang akibat pelaksanaan demokrasi terpimpin ya? Akibatnya itu ada terjadi penyimpangan dalam beberapa bidang seperti politik luar negeri Indonesia, kemudian di bidang politik itu sendiri, kemudian di bidang ekonomi ya. Itu nanti akan kita bahas ya, akan kita kupas tuntas dalam materi-materi video yang ada di pendidikan.id selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin yang terjadi di Indonesia. Kemudian kita akan mengupas beberapa dampak-dampak akibat-akibat terjadinya penyimpangan dalam beberapa bidang, misalkan bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang politik luar negeri Indonesia. Seperti apa? Kita lihat kelanjutannya. Tadi kita sudah bicara banyak tentang mengapa kok namanya demokrasi terpimpin. Kenapa kok latar belakang muncul demokrasi terpimpin? Hakikatnya apa dan dampaknya atau pelaksanaan demokrasi terpimpin seperti apa? Nah, oke ya. Sekarang dalam video selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin seperti apa dan bagaimana. Tidak perlu kepo, lihat video selanjutnya. Oke? Biar kalian kepo, biar kalian lihat videonya terus, maka pantengin terus pendidikan.id dengan materi-materi sejarah yang makin yahut, semakin hari semakin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, setelah selesai melihat video tersebut, Bapak selanjutnya akan memutarkan atau menampilkan PPT di mana supaya kalian akan lebih paham tentang
KD 3.4 ini. Ya, sebentar ya, Nak. Ini Bapak bukakan. Maaf anak-anak, ini sudah Bapak klik tapi kok belum muncul ya. Kayaknya agak bermasalah ini laptop Bapak, sebentar ya. Ini nge-lag ini. Laptop Bapak nggak mau muncul ya. Akhirnya terbuka PPT-nya. Apakah terlihat murid-murid? Sudah, Pak. Ya, inilah gambar dari Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, di mana dengan peristiwa ini demokrasi liberal yang ada di Indonesia mulai digantikan oleh demokrasi terpimpin. Pada faktanya, demokrasi terpimpin ini malah menimbulkan berbagai penyimpangan. Karena apa? Karena pada pelaksanaannya sistem demokrasi ini malah memberi kekuasaan yang sangat besar kepada presiden sebagai kepala negara, sehingga segala aspek politik maupun ekonominya diatur oleh presiden kala itu. Ya, inilah poin-poin penting yang dapat kita ambil dari gambar tadi ya. Yang pertama ya sudah Bapak jelaskan tadi, di mana demokrasi terpimpin mulai diterapkan di Indonesia. Terus yang kedua yaitu demokrasi terpimpin di Indonesia dimaksudkan oleh Soekarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kenapa? Karena demokrasi liberal kala itu dianggap sebagai demokrasi milik bangsa Barat. Karena apa? Menerapkan nilai-nilai Barat kala itu. Selanjutnya, demokrasi terpimpin diharapkan dapat mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi liberal, serta perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal yang tidak stabil menjadi lebih mantap. Baiklah murid-murid, selanjutnya ini adalah gambaran dari dinamika politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia, di mana nampak terdapat badan-badan yang dibangun oleh Presiden Soekarno kala itu, di mana badan-badannya antara lain yaitu seperti MPRS, DPAS, DPRGR, Front Nasional, Depenas, MPPR, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ini, contoh kebijakan ekonomi yang dicanangkan pada masa demokrasi terpimpin. Bapak mengambil pertama yaitu proyek Mercusuar, di mana proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi Ganevo, yaitu Games of the New Emerging Force. Selain itu, dengan adanya proyek ini, Soekarno akan menjadi ajang mencari muka lah istilahnya di negara-negara di dunia kala itu. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi devaluasi mata uang. Tujuan kebijakan dari devaluasi mata uang sendiri yang pertama yaitu membendung inflasi yang tetap tinggi. Kedua, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Serta ketiga, yaitu meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1959, pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penurunan nilai uang atau devaluasi. Akan tetapi, usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Pada masa pemotongan nilai uang, memang berdampak pada harga barang menjadi murah, tetapi tetap saja rakyat tidak dapat membelinya karena mereka memang tidak memiliki uang kala itu. Ya, ini adalah gambar ketika reaksi Soekarno diperdengarkan musik ala Barat. Kita tahu sendiri bahwa nilai-nilai kebudayaan Barat sangat disaring keras ketika masuk di Indonesia kala itu.
Ya, ini adalah Monumen Trikora, ya, monumen yang dibangun untuk memperingati perebutan Irian Barat dari Belanda kala itu. Telah dilakukan berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda kala itu. Yang pertama yaitu jalur diplomasi. Kala itu, jalur diplomasi pembebasan Irian Barat dilakukan melalui perundingan bilateral pada tahun 1951. Pada sidang PBB pada tahun 1954, yang terakhir yaitu jalur diplomasi yang didukung oleh negara KAA yang terdapat pada sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri RI pada tahun 1957. Yang kedua yaitu konfrontasi ekonomi. Kala itu telah dilakukan pemblokiran kebutuhan Belanda di Indonesia, seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda. Adanya nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, serta mengalihkan pusat pemasaran komoditi Republik Indonesia dari Rotterdam ke Bremen, Jerman, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jalur militer. Setelah melalui jalur diplomasi, akhirnya pemerintah Indonesia sudah kehilangan kesabarannya, sehingga dalam melakukan pembebasan Irian Barat, kala itu pemerintah Indonesia bertindak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan menggunakan kekuatan militernya. Berikut merupakan kronologinya. Pertama, pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno telah membentuk Komando Mandala. Komando Mandala tersebut kala itu telah diketuai oleh Soeharto. Yang kedua, pada tanggal 15 Januari 1962 telah terjadi pertemuan di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yos Darso. Yang ketiga, pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 telah dilaksanakan sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian New York. Terus yang terakhir, pada tanggal 19 November 1969 telah disahkan hasil penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada sidang umum PBB, sehingga Irian Barat mulai menjadi provinsi di Indonesia yang ke-26 kala itu. Apakah kalian tahu gambar ini? Ya, ini adalah gambar dari lubang buaya, di mana kala itu para PKI menggunakan lubang buaya tersebut untuk membuang jasad para jenderal pahlawan revolusi pada peristiwa G30S PKI kala itu. Pada tanggal 30 September tahun 1965 malam hingga 1 Oktober 1965 dini hari, telah terjadi serangkaian penculikan dan pembunuhan beberapa perwira Angkatan Darat dan 7 jenderal. Berita dari gerakan 30 September tersebut dengan cepat tersebar pada tanggal 1 Oktober 1965 dan telah menimbulkan kebingungan pada masyarakat Indonesia. Akibatnya, dari insiden G30S PKI tersebut menandai bahwa penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia akan menjelang berakhir. Korban dari peristiwa tersebut antara lain yaitu yang pertama TNI Ahmad Yani, yang kedua Maijen TNI Raden Suprapto, yang ketiga Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, yang keempat yaitu TNI Siswondo Parman, yang kelima Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, yang keenam yaitu Brigjen TNI Sutoyo Siwo Diharjo. Terus yang terakhir yaitu sebenarnya si Aha Nasution, tetapi si Pierre Andreas Tendean kala itu mengaku sebagai Aha Nasution kala itu. Ya, sekian dari PPT dari Bapak. Terima kasih. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan PPT dari Bapak, dimohon untuk kalian mengecek WhatsApp grupnya ya, karena Bapak sudah mengirim bahan ajar untuk kalian baca. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengorganisasikan kalian menjadi 2 kelompok kerja. Nama-nama kelompoknya sudah Bapak kirim juga di WhatsApp grup ya, serta LKPD-nya yang akan kalian kerjakan nanti. Di sini Bapak paling enggak akan memberikan waktu sekitar 3-5 menit kepada kalian untuk berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Monggo, silahkan untuk segera dimulai. Diskusi lewat Baik, Pak. WA grup Pak nggih. Iya, Nak Nova, Bapak memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi selama 3-5 menit, serta Bapak mengizinkan kalian untuk mengeksplorasi berbagai sumber belajar lain seperti internet, buku,
dan lain-lain atas pokok yang relevan lah dengan KD. Gimana nanti akan kalian manfaatkan untuk mengumpulkan data serta informasi tambahan dalam mengerjakan LKPD yang Bapak berikan tadi. Karena jangan berpatokan pada Bapak saja, mungkin sumber belajar lain juga ada materinya. Sambil kalian untuk berdiskusi, di sini Bapak mohon izin untuk mematikan mic-nya ya, karena agar tidak mengganggu diskusi kalian. Akan tetapi Bapak akan membantu kalian untuk menuntun jalannya diskusi.
Ya, murid-murid, waktunya sudah habis ya. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah mengumpulkan di Bapak ini. Selanjutnya, Bapak akan meminta kalian untuk mendiskusikan hasil diskusi dan pengerjaan LKPD-nya yang dimulai dari kelompok 1 dahulu. Monggo, kelompok 1, silahkan presentasi. Baik Pak, masih loading. Apa sudah terlihat teman-teman? Sudah nak, sudah terlihat kok. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 akan melakukan presentasi terkait LKPD kelompok 1. Yang pertama, kami anggota kelompoknya ada Ervina, ada Marisa, Ricci, Tony, Zaki, dan juga saya. Kemudian dari LKPD soal pertama, yaitu contoh dampak dari berbagai adanya peristiwa-peristiwa ini, yaitu gambar yang pertama adalah G13 PKI. Terjadi pada tanggal 30 September 1965, dengan latar belakang kejadiannya adalah skip. Kemudian soal yang kedua adalah pembebasan dan pengembalian Irian Barat yang terjadi pada 19 Desember 1961. Lalu soal yang kedua yaitu peran badan pemerintah bentuk Soekarno. Yang pertama adalah adanya MPRS dengan latar belakang pembentukan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengamanatkan adanya pembentukan MPRS. Kemudian fungsinya adalah mengesahkan GBHN, lalu sudah beberapa kali melakukan sidang. Kemudian ada DPAS, kemudian ini kebijakan ekonomi yang berlaku masa demokrasi terpimpin, ada penurunan nilai uang atau devaluasi, kemudian ada deklarasi ekonomi atau dekol. Nah, soal yang 3 akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ervina, silahkan. Siapa? Hah? Baik, mungkin Ervina. Iya. Mampu membangun. Menurut pendapat kami, penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia banyak sekali mengalami hambatan dan tantangan. Walau begitu, dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Nomor 1, mampu membangun integrasi nasional. Demokrasi terpimpin yang dipimpin Presiden Soekarno berhasil membangun integritas nasional di mana sebelumnya terpecah belah menjadi berbagai kelompok dan golongan. Yang nomor 2,
kembalinya Irian Barat, Presiden Soekarno mengumumkan aksi Trikora, yaitu perang merebut kembali Papua yang saat itu dikenal sebagai Irian Barat. Yang nomor 3, dibentuknya lembaga negara. Pemerintahan demokrasi terpimpin berusaha menyelenggarakan pemerintah yang sesuai dengan UUD 1945. Baik, itu tadi Bapak dan teman-teman presentasi dari tim kami kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang giliran kelompok 2. Monggo untuk presentasi kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 2 ingin menerangkan sedikit tentang diskusi kami, yaitu peristiwa dari gambar yang Bapak berikan. Yang pertama yaitu peristiwa G30 PKI. Latar belakang kejadiannya tanggal 30 September 1965. Latar belakangnya ideologi nasional agama komunis adalah salah satu faktor dalam latar belakang G30 SPKI dan menjadi bagian dari sejarah G30 PKI lengkap. Pada Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan ketetapan konstitusi berupa dekret presiden yang mendapat dukungan penuh dari PKI. Lalu berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia, runtuhnya NASCOM, timbulnya demokrasi besar yang dilakukan oleh rakyat mahasiswa. Kami dan KAPPI, di mana demonstrasi ini mencetuskan tuntutan rakyat atau Tritura yang berisi 3 hal, yaitu yang pertama permintaan agar PKI dibubarkan, kemudian yang kedua pembersihan kabinet Dwikora dan unsur-unsur PKI, dan ketiga adalah turunan harga. Mungkin dari kelompok 2 yang lain bisa menambahkan. Ya, terima kasih baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 yang mau mempresentasikan hasil jawaban untuk LKPD yang diberikan oleh Bapak. Nampak ya bahwa dengan adanya diskusi saat ini, baik kelompok 1 maupun kelompok 2 dapat bertukar informasi. Contohnya misal dari kelompok 1 tadi menyebutkan kebijakan ekonomi Dekon, tetapi kelompok 2 menyebutkan seperti devaluasi mata uang, sunring mata uang. Nah, kan di kelompok 1 kan tentunya nggak menjawab tadi ada informasi tambahan lah. Untuk selanjutnya, silahkan baik kelompok 1 maupun kelompok 2 boleh bertanya maupun menyanggah. Misal kelompok 1 bertanya ke kelompok 2 maupun kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Begitupun seperti sanggahan, baik itu kelompok 1 dapat memberi sanggahan ke kelompok 2 maupun kelompok 2 memberi sanggahan ke kelompok 1. Ya, silahkan. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan untuk masing-masing kelompok. Jangan malu-malu, gak apa-apa. Enjoy aja, udah, lepaskan. Baik, untuk kelompok 2, saya izin bertanya kepada kelompoknya Putri tentang latar belakang dari G30 SKI, apa ya latar belakangnya? Boleh dijelaskan? Baik Pak, ini langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab aja, gak apa-apa. Silakan. Untuk latar belakang, sebentar. Untuk latar belakangnya ya tadi. Untuk latar belakangnya yaitu karena adanya ideologi NASCOM tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu salah satu yaitu yang menjadi bagian dari sejarah G30 SPKI. Pada Juli 1959, parlemen yang dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan ketetapan konstitusi berupa dekret presiden. Ia mendapat dukungan penuh dari PKI.
Angkatan bersenjata diperkuat dengan mengangkat jenderal militer ke posisi yang penting dengan sistem demokrasi terpimpin. Sambutan PKI untuk demokrasi terpimpin sangat baik dan menganggap bahwa Soekarno memiliki mandat. Kok suara hilang? Mungkin sinyal jelek mungkin ya. Kita tunggu aja. Saya ingin menambahkan. G30 SPKI. Sekian, terima kasih. Silahkan. Jadi untuk prahara politik antara militer dan PKI itu merupakan faktor besar jatuhnya demokrasi terpimpin. Soekarno memang memainkan peran penting sebagai pengendali kekuatan tersebut, namun tekanan kuat yang dilakukan oleh militer dan PKI dan gesekan politik langsung antara keduanya tidak dapat dikontrol lagi oleh Soekarno. Ditambah lagi dengan berbagai penyelewengan kekuasaan pada usaha nasional yang harusnya diperuntukkan bagi rakyat. Akibatnya, melalui hal tersebut yang menjadikan terbelakang munculnya G30 SPKI. Ya, latar belakang dari G30 SPKI sendiri yaitu menurut Bapak, yaitu pembentukan Angkatan Kelima. PKI yang merasa kekuatan militernya masih sangat lemah ketika menghadapi Angkatan Darat, sangat berkepentingan untuk membentuk Angkatan Kelima, yang dimana terdiri dari buruh dan para petani yang dipersenjatai. Pembentukan Angkatan Kelima ini adalah gagasan Menlu China Chou En-lai ketika mengunjungi Jakarta pada tahun 1965 dan menjanjikan akan memasok 100.000 pucuk senjata untuk Angkatan Kelima. Setelah itu, gagasan itu kemudian dibantah oleh Angkatan Darat dan Angkatan Darat akan mempersetujuinya apabila Angkatan Kelima ini berada di bawah komando ABRI kala itu. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silahkan. Apakah peristiwa Perang Dingin mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia? Bagaimana menurut Bapak? Tentu saja dengan adanya Perang Dingin tentu akan mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia. Walaupun bangsa Indonesia mengikuti organisasi gerakan non-blok, tetapi tidak dapat dibantah bahwa paham komunisme sangat berkembang hebat di Indonesia pada kala itu. Hal tersebut ditandai dengan adanya penerapan Nasakom, serta dengan ditandainya dengan terbentuknya poros Jakarta-Peking, yaitu kerjasama Indonesia dengan Cina, serta poros Jakarta Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang, yaitu kerjasama antara Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, Cina, dan Korea Utara. Yang notabene negara-negara yang saya sebutkan tadi merupakan negara penganut paham komunisme dan menjadi anggota dari Blok Timur. Itulah secara tidak langsung dampak dari adanya Perang Dingin terhadap kehidupan politik di Indonesia menurut Bapak ya. Apabila ada salahnya mohon untuk dikoreksi atau bisa kalian cari sumber lain. Mau izin tanya, Pak? Silahkan, barangkali ada murid-murid yang mau bertanya lagi kepada Bapak. Mau tanya, apakah benar DPR GR ini dibentuk untuk menggantikan DPR hasil pemilu tahun 1955, Pak? Iya, benar sekali. Kenapa? Karena DPR hasil pemilu tahun 1955 telah dibubarkan oleh Soekarno. Sehingga DPR GR mengambil alih peran dari DPR hasil pemilu 1955 di demokrasi terpimpin kala itu. Mengapa dibubarkan? Karena kala itu DPR hasil pemilu 1955 telah menolak anggaran belanja negara yang diajukan oleh Presiden Soekarno. Sehingga Presiden Soekarno merasa geram dan membubarkan DPR tersebut. Kemudian menggantinya dengan DPR GR. Itulah alasan mengapa DPR GR menggantikan peran DPR hasil pemilu 1955. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, Pak. Baiklah, apabila tidak ada yang mau bertanya lagi, maka selanjutnya Bapak meminta kalian untuk menyimpulkan kesimpulan belajar apa yang kalian peroleh hari ini. Nah, mudah kan? Untuk itu gantian ya, kelompok 1 terlebih dahulu. Setelah itu kemudian disambung oleh kelompok 2.
Silakan kelompok 1. Baik Pak, saya mencoba menyimpulkan dari pembelajaran pada sore hari ini tentang demokrasi liberal adalah demokrasi impor yang nilai-nilainya tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, Soekarno dengan jiwa nasionalismenya ingin mengganti demokrasi yang ada di Indonesia dengan demokrasi yang sesuai dengan kebudayaan bangsa. Sehingga penerapan demokrasi liberal berakhir pada tahun 1999 yang kemudian diganti dengan demokrasi terpimpin. Nah, pelaksanaan dari demokrasi terpimpin di Indonesia ini ditandai dengan adanya dekret Presiden 5 Juli 1999 oleh Soekarno. Demokrasi terpimpin diharapkan dapat mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi liberal serta perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal yang tidak stabil menjadi lebih mantap atau stabil. Seperti itu Pak yang saya ketahui. Oke, terima kasih kelompok 1 untuk menyimpulkan hasil belajar yang kalian peroleh hari ini. Selanjutnya gantian kelompok 2, silahkan untuk memberi kesimpulan belajar apa yang kalian peroleh dan kalian pelajari hari ini. Silahkan. Saya dari perwakilan kelompok 2 Pak akan menyimpulkan pembelajaran pada sore hari ini. Silahkan. Latar belakang diputuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno antara lain 1. Dengan segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh. 3. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUD 1950. Sekian, terima kasih kesimpulan dari kelompok 2. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 telah menyimpulkan hasil belajar hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberi tugas kepada kalian, yaitu di mana tugasnya itu kalian akan membuat makalah tentang kehidupan demokrasi terpimpin di Indonesia. Soal-soalnya yaitu yang kalian kerjakan di LKPD tadi, tolong kalian kerjakan dalam bentuk makalah ya. Saya akan memberikan penghargaan kepada kelompok 1. Karena apa? Karena mereka telah menjawab dengan jelas dan anggota kelompoknya sangat partisipatif dalam pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk belajar ya untuk minggu depan. Minggu depan kalau nggak salah materinya tentang Orde Baru ya. Ya baiklah. Untuk itu belajarlah. Jangan lupa di masa pandemi ini kalian tidak boleh keluar. Supaya apa? Supaya kita dapat bertemu lagi secara offline. Oke? Oke. Kalau gitu Bapak izin pamit ya. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.